Meski dengan muka bantal dan pakaian acak-acaknya yang baru datang, itu namanya Rafin Samudra. Anak band yang kerap sekali menjadi pengamen tak dibayar oleh teman kelasnya. Tak jarang juga, ia menjadi salah satu murid yang meramaikan kelas lelucon-leluconnya. Hobinya tidak usah ditanya lagi. Jika HP-nya sudah keadaan miring, berarti dia sedang fokus dengan gamenya. Iya, hobinya main game. Yang diketahui orang-orang, Rafin Samudra dapat masuk ke efektif lewat jalur langit alias hoki sih. Anaknya yang cenderung bebas malah membuatnya bukan seperti anak efektif, melainkan anak SMK teknik. Enggak cuma itu, ia suka sekali untuk memodif segala kendaraannya, baik motor maupun mobilnya. Dengar-dengar sih dia kaya banget. Ke sekolah jarang banget bawa uang cash, tapi saldo ATM-nya bahkan ada 2 digit alias puluhan juta. Tak hanya itu, Rafin selalu menjadi bahan pembicaraan oleh guru-guru di kelas, membuatnya menjadi cukup terkenal di kalangan lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan karena dirinya sering sekali membolos sekolah, bahkan pernah kala itu ia mencuri kartu izin dari BK dengan dalih bahwa ia sakit. Nah, kalau yang memakai hoodie hitam, itu namanya Alana Griselda Salsabila. Sering dipanggil Alana. Dia suka sekali dengan hal-hal berbau komputer dan coding. Ia sering sekali menghack beberapa sistem yang menurutnya harus diubah. Ia bahkan dapat membenarkan sistem CVT hanya dengan satu tombol dari tangannya saja. Hidupnya seakan-akan dikelilingi oleh aliran komputer saja. Alana sendiri juga suka sekali dengan mata pelajaran fisika dan informatika. Baginya, kedua mata pelajaran tersebut menjadi pelengkap dalam kehidupannya. Selanjutnya, ada gadis berkacamata hitam yang selalu saja membawa Rubiknya kemana-mana. Namanya adalah Feli Edra Sopara, atau biasa dipanggil Feli. Penampilannya benar-benar seperti anak culun, sehingga para guru-guru banyak yang menanggapnya seperti anak baik-baik. Ditambah lagi, ia bahkan memegang tahta paralel 1 di satu angkatan. Kerjaannya di sekolah selalu memonjok di taman literasi sambil membawa Rubik dan buku-buku latihan persiapan UTBK. Perempuan dengan rambut panjang bergelombang dan hidung mancung itu namanya Airin Naura Fidela. Gadis cantik multitalenta yang dapat melakukan banyak hal yang saat ini menjadi kapten basket tim putri. Gadis cantik agak feminim ini siapa yang pernah menyangka mengikuti perwakilan lomba basket di Amerika kala itu. Ia benar-benar menyukai mata pelajaran biologi. Kemanapun ia pergi, buku berwarna hijau itu tidak pernah luput dari pegangannya. Tak hanya itu, tiap minggu, ia wajib pergi ke salon dan ke mall untuk mempercantik dirinya. Dia benar-benar seperti superstar. Tak jarang banyak lelaki yang mengirimkan beberapa surat, coklat, bahkan bunga untuk dirinya. Hal ini juga dikarenakan Airin menjadi salah satu perwakilan duta tingkat nasional. Jadi, tak heran semua orang dapat mengenal dan menyukainya. Nah, kalau gadis kecil dengan wajah seperti bayi itu namanya Azalea Coraline, gadis yang selalu sibuk dengan OSISnya. Itu membuatnya ia dikenal oleh beberapa angkatan. Kerjaannya selalu naik turun tangga dan keliling sekolah. Adanya kendala apapun yang ia alami tak membuatnya malas untuk tetap menjadi anak efektif. Nah, kalau perempuan berjilbab hitam itu bernama Bu Ella, sosok guru yang dipercaya untuk memegang kelas efektif selama 10 tahun. Positiva, sehr nice, one cooperation, susfi. Positiva, sehr nice. Airin, Bentar Bu, tinggal dikit lagi nulis nama.
ini ya, kongres bro. Kamu masuk kelas efektif. Hah? Kok bisa? Gimana aku tahu? Tanya aja sama komiternya. Dasar laki-laki aneh, cara mikirnya lemah. Efektif! Efektif, I'm coming! Kayak bukan efektif, kok dia bisa lolos ya? Juara taekwondo tingkat nasional, juara dua cantum se-Asia Tenggara, juara debat di Universitas Kuala Lumpur tahun 2020, perwakilan Poli di SEA Games, anak band yang aktif tampil di kafe. Oke, udah cukup informasinya. Kok kamu tahu segala hal tentang dia sih? Jangan-jangan kalian ada suatu hubungan. Ogah mahasiswa. Hati-hati kalian ludah sendiri loh, anak. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bu Ella. Di sini saya akan menjadi penasihat dan pengurus kelas efektif ini, atau bisa disebut wali kelas efektif selama 3 tahun. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah lolos dan bisa duduk di kelas efektif ini. Kalian adalah siswa yang berprestasi. Give applause for us. Sebenarnya di kelas efektif ini mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Bisa kalian lihat dokumennya yang sudah saya sediakan di bawah kolom meja. Pertama, kelas efektif ini seperti kelas biasa, namun unggul dalam fasilitas dan ada tambahan bimbel. Jadi saya harap kalian bisa memfasilitasi keunggulan tersebut. Dan yang kedua, ada di kelas ini ada peraturan yang bisa kalian lihat di dokumen tersebut. Namun, ada peraturan satu lagi yang harus kalian ketahui dan ini sangat penting. Everything in the class keep it secret. Dari sini mungkin kalian akan memahami apa yang saya maksud. Jadi saya harap kalian tidak membeberkan rahasia ini kepada satu orang pun selain di kelas ini. Jika ada yang membeberkan rahasia ini, saya akan mengeluarkan anak ini dari efektif menuju ke reguler. Terakhir, kalian ini adalah anak siswa efektif, yaitu SPP-nya yang sangat banyak. Jadi, saya harap kalian bisa membayar SPP ini tepat di tanggal 10, yang sudah tertera ada di dokumen tersebut. Oke, mungkin sekarang saya bisa menanyakan mengenai beberapa hal tentang ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Ibu pilih aja ya. Airin, ada berapa unsur KB periodik? Untuk saat ini 118, Bu. Namun sepertinya setiap tahun atau dekade jumlah unsur kimia akan bertambah. Good. Kenapa unsur tersebut setiap tahunnya bisa bertambah? Jumlah ini bisa bertambah seiring adanya penemuan-penemuan baru mengenai unsur kimia, Bu. Good, Airin. Alana, ada berapa katup yang dimiliki jantung manusia? 4 macam, Bu. Apa saja? Mitral, tricuspid, paru, aorta. Great, Alana. Lanjut, Ellie. Mekanisme apa yang kamu ketahui tentang aurora borealis? Aurora borealis sejujurnya dapat diawali ketika partikel bermuatan matahari bertabrakan dengan medan magnet atau magnetosfer. Partikel tersebut kemudian akan dibelokkan ke arah kutub sehingga dapat terjadinya aurora borealis di kutub utara. Good job. Terakhir deh ini, berapakah hasil 1 plus 1? 1 plus 1 sama dengan perspektif. Perspektif adalah sebuah kata yang tak begitu populer di khalayak umum atau masyarakat. Namun untuk para intelektual, dosen, mahasiswa, dan lain-lain di dunia pendidikan, kata tersebut tak begitu asing bagi mereka. Ngapain kalian? Beda banget aku ngeliatin foto presiden kok.
Berapa, Dad? Dia harapin pindah ke kelas akademik. Dia harapin usahakan ya, Dad. Tapi harapin nggak janji. Kenapa? Enggak apa-apa. Kayaknya papanya sih, soalnya sih papa tadi. Dengar gitu sih. Ayo nanti pulang sekolah. Oh enggak, mending aku latihan basket. Aku tuh banyak schedule ya. Kamu tahu kan aku ini anak hits metal. Banget. Siapa yang rambut aku? Hus, aku ini habis ke salon kemarin. Udah. Kalau aku sih ada-ada aja, asalkan kalian semua bisa. Teman-teman, kita lanjut. Loh, kamu gak ikut, Le? Enggak deh, aku udah sarapan di rumah. Kamu kesana aja sama Alana dan Aileen. Oke, bye. Duh, lupa beres PP, mati aku. Ana, ayo antar aku ke Boyla sekarang. Duh, sebenarnya aku mager banget tahu. Tapi yaudah deh, sekalian aku mau bayar. Dasar anak daddy, ngitik. Ayo bayar. Duh, susah banget sih. Mending aku tidur aja daripada ngerjain biologi. Buat itu. Wah, Tidur mulu dan sekolah nggak kamu, Vin? Aku sebelumnya tadi malam Raffi sempat yang untuk mengerjakan tugas salah satu mapel hari ini. Oke guys? Iya, Bu, betul. Kita saksinya kok. Oke, saya maklumi. Tapi minggu depan kalau kayak gini lagi, saya nggak akan mau masuk ke kelas kalian lagi. lagian kalau nggak ngajar kelas ini juga nggak apa-apa. Raffi, lepas sepatumu. Kamu masuk sini udah baca peraturannya kan? Sana lapor ke kelasmu. Mana efektif kok main apa sih udah. Kau mandi ya. Vin, nggak usah kamu masukin lagi omongan dua tadi. Nggak salah tuh bilang gitu. Biasanya marah-marah mulu ke aku. Kamu kira aku nggak berperi kemanusiaan? Aku gini juga karena aku peduli sama kamu. Maaf bolehlah, saya disuruh Bu Ati ketemu ibu karena saya tidur pas pelajaran beliau. Terus ini tali sepatu saya putih. Terus bagaimana, Bu? Lepas dulu tali sepatu. Sudah, kamu cuci muka. Terus kamu ke Bu Wati, menyadari bahwa kejadian itu salah, dan kamu minta maaf kepadanya. Besok saya akan kembali tali sepatumu, maka aku tidak. Maaf Bu Ati, saya tidur saat pelajaran. Ini saya sudah copot tali sepatunya. Iya, saya maafkan. Jangan lagi ya. Ya Allah, kenapa tuh baju banget sih? Ayo jadiin satu, mau kumpulin teman-teman. Hah? Serius nih? Oke, wait, aku bakal nyelesain dalam waktu 5 menit. Tunggu aku ya. Yang lain gimana? Jam 3 udah harus selesai loh. Tunggu bentar nih, aku tadi tuh lagi melakukan suatu pekerjaan yang penting banget. Penting apa sih Lan? Sampai bisa-bisanya kamu akan tugas. Sepenting nilai kita semua. Kalian mau kan nilai kalian tetap bagus dan ngalahin anak reguler? Dikumpulin jam berapa sih tugasnya? Kok nggak ada yang bangunin aku tidur sih? Ya kamu sih tidur terus. Pokoknya semua tugas hari ini harus aku kumpulin. Finish! Akhirnya. Yeay! Yang lain gimana? Aku juga udah nih, El. Oke. Tunggu aku. Bentar, Wong, aku belum selesai juga nih. Cepet dikit lah, keburu Feli marah, no.
Iya, iya, ini lo tugasnya. Oke, sudah semua. Benar, aku kumpulkan dulu ya. Feli ngumpulin buku. Punyamu udah kumpulin tadi. Bohong ya? Wah, udah dikerjain. Gak tahu terima kasih. Kamu ngerjain? Thanks ya, Lan. Kalau gini terus di kelas efektif, bisa-bisa aku jadi gila. Feli yang jago semua bidang, Alana yang jago komputer sama informatika, si Airin yang jago biologi sama kimia, si Lea yang jago matematika, bikin aku bakal capek sendiri kalau ngejar pencapaian kayak mereka. Makin gila banget jadi orang. Bolos bimbel yuk. Ayo, aku udah capek banget. Kebetulan hari ini aku bebas dari tugas OSIS. Kalian yakin? Kamu udah mikirin konsekuensi yang bakal kita terima kok sampai kita bolos bimbel. Eli, di SMA ini bukan cuma sekedar belajar dan mengejar nilai. Sekali kita juga keluar dari zona nyaman. Emangnya kamu gak capek apa jadi robotnya sekolah? Lagian bolos bimbel sekali gak bakal berubah dari tingkat kamu kok. Kita bolos bimbel sambil main layangan sampai pulang. Lan, tarik ya nanti. Andai masa SMA aku bisa kayak gini selamanya. Makanya jadi anak tuh jangan terlalu ambis. Kenangan kayak gini tuh nggak bisa diulang dan dibeli. Sesekali nakal ya nggak guys? Kita juga tahu kalau kamu sama capeknya kayak kita, El. Terkadang aku menyadari ya hidup kita nggak selalu berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Contohnya kayak sekarang ini, tugasnya begitu banyak, pulang dengan jadwal cukup malam. Belum lagi kita dijadwalkan untuk bimbel, apalagi nilai KKM yang harus lebih besar dibandingkan kelas lain. Kita dipaksa untuk memanfaatkan potensi yang ada di diri kita. Kita rela begadang, tidur di tengah malam, bahkan dini hari untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Kan deadline di kelas ini cukup kejam dan membuat kita merasa terpenjara. Tapi di balik itu kita akan mendapatkan penawaran emas di masa depan. Pada titik tertentu kita menyadari bahwa dunia tidak hanya menawarkan kehidupan yang bahagia. Dan pada akhirnya kita harus puas dengan kehidupan yang diberikan dunia kepada kita. Meskipun pada akhirnya kita juga tidak memilihnya. Kadang aku iri sama kalian berempat yang hidup punya tujuan dan motivasi di masa depan. Aku bahkan nggak tahu sebenarnya selama di efektif ini aku belajar apa aja. Apa yang aku lakukan di masa depan pun aku juga nggak tahu. Aku sendiri bahkan nggak tahu untuk apa aku hidup.
enak. Padahal Feli dulu yang mulai. Aku bakal nggak ngapa-ngapain kamu tuh yang kalimatnya kayak Mario Teguh. Stop, besok pembagian rapot sisipan. Kira-kira Feli tetap jadi peringkat bertahan nggak ya? Pasti sih, bahkan di antara kita nggak bakal ada yang bisa ngalahin Feli. Kalau ada, kemungkinannya paling cuma 5% aja deh. Bahkan kayaknya 2% sih, Rin. Kayak gak mungkin aja gak sih? Manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mencinta, untuk saling percaya. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu satu-satunya. Ya bu, anak mana sih yang mau bantu orang tuanya? Saya kalau punya dana juga pasti bakalan bayar tepat waktu kok bu. Ya sudah, saya kasih waktu sampai bulan ya. Usahakan dana untuk SPP ada ya. Oh iya, untuk uang dan uang aja ya, saya bayar. Sama. Maaf ya bu, saya selalu nyusahin Bu Ella. Saya usahakan untuk mencari dana secepat mungkin. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bu Ella atas kebaikan yang telah Ibu lakukan pada saya. Ya, Vina aja tidak rezeki nomor dari CP. Jadinya nggak perlu susah-susah mikirin biaya pendidikan sekolah ini. Kalau gitu kamu batasi semua tugas dan pengabdi itu aja. Ya benar. Terus juga 8 juta keberatan. Bahkan 16 juta pun apalagi bayar kok ngomong-ngomong. Deal 16 juta. Terus jadinya gimana? Aku bakal pakai metode 5 jari. Jari telunjuk sebagai A, jari tengah sebagai B, jari manis sebagai C, jari lingkar sebagai D, dan jari jempol sebagai E. Setiap perhatian 5 soal, aku akan memberikan apa-apa gerakan kepala. Tidak ada pengulangan soal, dan aku akan menggerakkan jariku setiap 2 detik. Jadi aku harap kamu bisa dengan teliti melihat pergerakan jariku. Untuk jadi tugas tenang aja, aku bakal kerjain serapi dan sebaik mungkin dengan tulisanmu. Nilai kamu semester ini turun drastis. Apa yang membuatmu seperti ini? Kamu tahu kan? Aku mencoba tugas biru dari sini. Kayaknya nggak bakal bisa hidup deh tanpa obat-obatan ini. Sama seperti kamu, aku juga pernah bermimpi hidup bebas tanpa ketergantungan obat. Sial, yang pinter ternyata. Ya kali pelakunya Rafid sama Lea. Kacamata? Mungkin Feli. Ya aja dapat peringkat 3. Siapa ya kira-kira? Ini bisa aja Feli ngelakuin itu semua atas dasar emang dia udah capek mengemban peringkat tersebut selama semester terakhir.
Ini udah kukirim. Thanks banget ya, Le. Aku gak pernah nyangka kalau kamu bahkan lebih pintar dari yang kukira. Apa sih, Vin? Enggak aku juga ucapin terima kasih banyak ya atas bayaran untuk sebulan ini. Bahkan aku nggak pernah nyangka kedudukan Feli bisa kita geser. Aku jadi nggak enak sama dia. Kamu layak untuk mendapatkan itu semua, Le. Jangan pernah merasa rendah gitu dong. Ini kan impian yang kamu mau dari dulu. Tryout akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 menggunakan kertas. Apabila nilai kalian tidak sempurna, maka kalian harus siap tersingkirkan dari kelas efektif menuju kelas reguler. Tidak hanya itu, kalian bisa digeserkan dari pemerintahan eligible yang sudah kelas efektif rencanakan. Aduh, kenapa pas tryout biasanya aku ada pertandingan sih? Terus lagi ada event, pasti aku bakal sibuk. Bakal susah ngatur waktu buat belajar. Kalau tryoutnya di web sih udah aku hack, tryout jadul masih pakai kertas. Kali ini ya, sebelum tidurku kok bangun. Tinggal cari kunci jawaban gitu aja repot. Aku gak mau berpusing. Kalau nilai kayak gini, Idul Afin bagus juga kayaknya. Resikonya gimana? Yakin? Alah, gampang. Pikir nanti aja, yang penting nilai bagus, diem tuh Bella. Aku setuju sama kamu, Vin. Wah, kayaknya kita salah mau depan Feni. Kalau aku ikut, gimana? What? Gak salah dengar kupingku. Pengen cara instan biar dapat nilai bagus tanpa belajar sekeras itu. Gak salah kamu bilang gini. Sebenarnya dari awal bebanku cukup berat untuk menanggung semua hal di kelas efektif ini. I'm here for you, don't worry. Solusinya, nerapin apa yang dibilangin Rafin. Gitu, guys. Oh, dasar. Feli, kita hafalin jawaban. Terus Lea jaga kondisi pas aku sama Feli nggak hafalin jawaban. Beres, nanti aku jagain. Masalah CCTV gimana? Masalah CCTV, beres, bisa aku atur. Aku temenin kamu, biar kalau ada apa-apa, aku bisa bantu. Ada yang lagi kasmaran, iya ya. Oke, berarti pembagian tugas sudah aman ya. Tinggal tunggu hari aja nih. Keren banget sih bisa mikir kayak gini, nggak sabar aku. Hati-hati, jangan sampai ada yang bersuara. Saya bagian sana ya, aku bagian sini. Oke. Kamu bisa gini dah lama. Dia background bukti aku yang suka fisika dan matematika, dan aku tertarik sama hal seperti itu. Keren. Diam, kamu mau fokus. Yes, ketemu. Jangan terlalu keras ya. Dan bahasanya bisa nemu. Ayo, sekarang kita mulai. Soal pas di awal, ya kamu jawab kondisi ya. Oke, siap. Nih kertasnya bukan hafalin. Ya, bentar aku tak pegang. 1 sampai 10. Aku susah. Duh, sakit. Ini yang jadi. Di sini sepi. Coba kalau ada orang lewat, pasti kita udah ketahuan. Buruan ada orang. Di sini masa ada sih orang? Setan adanya. Airin, bener-bener ya. Jelas, aman, lancar, nggak sabar untuk tryout. Bagus semuanya. Pulang nggak baik lama-lama di sini. Yuk, yuk. Gimana aku pesan Gojek? Lupa kalau ada aku, sama aku aja. Oke, let's go kalau gitu. Jadi pengen punya cowok. Amin. Hati-hati semuanya. Hati-hati.
Suka saya lah orang saya punya sekolahan kok. Emang ya, anak zaman sekarang tuh pada halu. Mau saya buktikan. Vin, diam aja. Gak usah memperkeruh keadaan. Maaf Bu sebelumnya, siapa yang mengatakan hal ini kepada Ibu? Agak aneh Bu kalau Ibu tahu tanpa ada yang cepu ke Ibu. Jujur saja, saya meretas dan mematikan seluruh CCTV kala itu. Kalau mau ditanya pun, saya juga bingung sendiri karena saya sendiri hanya memastikan keadaan Bu dan tidak ada orang lain selain kita berlima. Begitu ya. Tapi kenapa harus melakukan kecurangan? Orang memiliki banyak alasan untuk melakukan kecurangan. Seperti yang Ibu tahu, selalu ada hal yang tak adil di kehidupan kita. Dan kita memilih untuk melakukan hal curang tersebut. Lea, aku yang bilang ini semua kebagian kurikulum, tapi ini semua karena suruhan. Feli, dia yang bilang aku lapor ke bagian kurikulum. Demi Allah, bukan aku teman-teman. Gak usah manipulatif kamu, El. Kamu jahat banget ke aku. Atas dasar apa sih kamu kayak gitu ke aku? Kamu kok gitu sih ke Feli? Kamu gak sadar sebaik apa Feli di kamu? Percaya Feli, dia gak mungkin kayak gitu. Dia gak senekat apa yang kamu bilangin itu. Yakin, bahkan Bu Ella aja gak pernah belain dia. Udahlah teman-teman, itu yang dikatakan Lea. Bahkan Bu Ella aja nggak belain aku sebagai anaknya. Gak gitu. Le, kamu jangan memperparah keadaan dong. Kamu sendiri yang bilang waktu itu kalau kamu iri sama Feli yang mendapatkan nilai bagus dan kamu berniat untuk menghancurkan Feli secara pelan-pelan. Kamu bilang gitu. Semakin banyak rahasia aku yang kamu bongkarkan, semakin banyak pula rahasia kamu yang bakal kebongkar. Kamu kira aku takut sama kamu? Maksud kamu, Le? Alvin Samudra, papa kamu udah ngelapin dana sekolah berapa ratus juta. Stop, nggak usah bawa-bawa keluarga. Siapa dulu yang mulai? Kamu kira aku nggak tahu semua kebusukan orang tua mungkin? Bahkan aku tahu, ibuku sendiri aja nggak pernah dibayar sama papamu. Alhasil aku jokiin kamu sampai kamu peringkat 1. Aku rela curi kunci jawaban demi uang, demi ibuku dibayar. Kamu nggak tahu kan perihal ini? Jawab, Vin, jawab. Lea, udah cukup. Kita nggak bisa diam terus kayak gini. Apa kita minta trial ulang dengan soal yang berbeda ya? Bu Ella, mau gak ya kira-kira? Kalau nggak mau kita pindah ke international school aja, biar nggak ribet kayak gini. Mulut lu, Vin. Bu Ella, ada yang mau saya omongin. Tentu saja ya, Pak. Kita semua setuju trial ulang dengan soal berbeda. Apakah kamu yakin tidak akan ada seperti lagi? Saya yakin, Bu, bahkan saya berani menjaminkan diri saya sendiri. Namun sebagai tambahan, kalian akan menggunakan olimpiade yang dicanangkan bulan depan ya. Gimana ini? Setuju? Tidak usah. Emang yang dilakuin di Bali kejujuran itu hawanya beda ya? Asli. Di dunia ini banyak orang yang baik tapi gak jujur. Selanjutnya, harus melakukan kejujuran dalam hal apapun itu. Amin. Saja. Akhirnya nggak sia-sia. Keren juga ya bisa berjuara. Alhamdulillah semua berjalan dengan sempurna. Aku bangga atas apa yang kita capai. Mau pamer ke Bu Ella biar dia tahu kerja keras kita. Hey.